tanggal 16 jam 9 lebih bulan 6 kemarin pagi-pagi. Saya masih rekam, ada videonya. Tiba-tiba dalam hati saya berkata ketika ngelihat keluar ke balkon, saya melihat ada sesuatu yang ganjil akan terjadi di masa yang akan datang. Saya tidak tahu apa yang terjadi itu. Saya katakan sama istri saya bahwa akan terjadi hal-hal yang saya nggak ngerti untuk kota Jakarta dan untuk Indonesia, khususnya kota Jakarta. Saya merasakan sesuatu yang aneh. Saya pernah ngomong ini di waktu-waktu sebelumnya, dan saya temuin beberapa hamba Tuhan, saya coba sharingkan ini. Saya sendiri nggak ngerti. Saya sebagai hamba Tuhan tuh nggak suka yang ngeroh-ngeroh. Itu saya nggak suka. Yang terlalu ngeroh-ngeroh banget, menghubungkan kejadian dengan hal-hal yang aneh-aneh ini saya tidak suka. Saya hamba Tuhan yang biasa, yang menyampaikan firman apa adanya. Tapi saya benar-benar tidak enak waktu itu. Perasaan saya benar-benar tidak enak. Saya dari kamar keluar dan ngomong bahwa akan terjadi hal yang buruk. Selang kemudian beberapa minggu ke depan benar-benar terjadi sampai hari ini. Ternyata kematian begitu banyak sekali terjadi. Tidak hanya di Jakarta, hampir di seluruh Indonesia. Saya nggak bisa ngomong apa-apa dengan kejadian ini, karena ini hal yang bikin shock buat saya. Tapi ini akan terjadi terus. Kalau ditanya kapan corona akan berhenti, corona tidak akan pernah hilang. Corona akan tetap ada. Mungkin suatu saat corona tidak akan seganas hari ini. Corona akan menjadi satu penyakit biasa. Waktunya kapan saya tidak mengerti. Waktunya kapan dipulihkan saya tidak pernah tahu. Dengan kejadian ini saya coba menyelidiki tentang hadirat Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang urapan Tuhan. Dan saya menemukan ayat ini di Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Di sini dijelaskan ada siratan bagaimana urapan Allah itu ada dan bekerja. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya di sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Jadi ada kuasa Tuhan di dalam kilatan cahaya itu. Saya beberapa hari ini coba selidiki tentang urapan, tentang kuasa Tuhan, bagaimana urapan itu tetap tinggal di dalam kita, dan bagaimana kita tetap tenang, kita tetap memiliki kedamaian, kita tetap dipakai Tuhan, kita bisa melewati wabah ini. Saya sering kali ngobrol sama istri saya, sharing dengan istri saya, bahwa kita harus bisa melewati wabah ini. Jangan sampai kita bagian yang diambil dalam wabah ini. Kita minta hikmat Tuhan, kita minta kekuatan Tuhan, kita minta kemurahan Tuhan, supaya kita diberikan umur yang panjang, bisa menjadi berkat. Dan saya berdoa untuk Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, saya berdoa bisa melewati wabah ini, mendengarkan firman ini, bisa diberikan umur yang panjang, dan bisa melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Saya berdoa kita bisa memakai sisa umur kita ini dengan baik, bisa menyenangkan Tuhan dan menggenapi semua perintah Tuhan, dan kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kondisi saat ini, solusi yang terbaik, cara yang terbaik adalah mencari Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan, tinggal di dalam hadiratnya. Karena di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan Tuhan, ada urapan Tuhan. Jadi urapan itu adanya di dalam pribadi Tuhan. Sebelum kita hidup dalam pengurapan, hidup dalam kuasa Tuhan, hidup memiliki otoritas ilahi, kita harus bertemu dulu dengan Tuhan secara pribadi. Kita bertemu dengan kemuliaan Tuhan dulu, dengan pribadi Tuhan dulu. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya di sisinya, dan situlah terselubung kekuatannya. Kita kalau mau aman, kita kalau mau tenang, kita kalau mau
damai, kita kalau mau hidup bebas dari ketakutan dan kekhawatiran, kuncinya satu, masuk dalam hadirat Tuhan. Lewat bagaimana caranya, lewat apa caranya, menyerahkan hatimu, kunci kamarmu, masuk kamar, matiin handphonemu, mulai berlutut dan sembah Tuhan. Berikan waktu sejam 2 jam setiap hari, pingin kenal isi hatinya, cari wajahnya, kenali Tuhan sungguh-sungguh. Dalam kondisi seperti ini kita gak bisa ngapa-ngapain. Kita mau ngapain? Mau kerja juga gak bisa, mau ngapa-ngapain gak bisa. Lebih banyak waktu di rumah pakai untuk berdoa, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Saya dalam sebulan terakhir ngomong, bukan saya mendoakan yang buruk, tapi saya merasakan ini akan terjadi untuk orang-orang di luar Tuhan. Bahkan beberapa orang yang percaya pun akan mengalami. Keadaan tidak akan menjadi semakin baik. Keadaan akan mengalami hal yang buruk. Tapi percaya kalau kita ini tinggal di dalam hadirat Tuhan, kalau kita ini masuk di dalam kedalaman hati Tuhan, masuk dalam dimensinya yang dalam, mengenal Tuhan secara pribadi, kita akan kenal kuasanya, kita akan kenal urapannya. Di situ kita akan mengalami proteksi Tuhan. Di situ kita akan mengalami perlindungan Tuhan secara ilahi. Kalau Bapak Ibu buka di Mazmur pasal yang ke-91, di sana dikatakan seperti ini. Luar biasa sekali, Mazmur 91 ini. Ayat yang ketiga. Kita buka mulai ayat yang pertama saja ya. Mazmur 91 ayat yang pertama. Saya pernah khotbahkan ini sebelum COVID ini merajalela di Indonesia, waktu masih di Wuhan waktu itu. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi ada orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Duduk. Bukan berdiri, bukan berjalan, tapi duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Duduk artinya memberi waktu, spend time with God. Dan bermalam artinya lebih banyak memberikan waktunya lagi. Dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allah yang kupercayai. Kenapa orang ini bisa ngomong tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allah yang kupercayai? Karena dia mengenal Tuhan. Dia duduk, bahkan dia bermalam, bercengkrama, ngobrol bareng, membangun keintiman dengan Tuhan. Jadi dia mengalami Tuhan secara pribadi. Bukannya sekedar doa 5 menit, menyembah 5 menit, dan sibuk melakukan hal yang lain, tapi spend time with God, meluangkan waktu lebih banyak, bergaul, membangun keintiman. Kalau selama ini Bapak Ibu datang kepada Tuhan hanya berdoa, minta dan minta belas kasihan, minta pengampunan dosa, minta doanya dijawab. Sesekali datang kepada Tuhan, berikan korban persembahan, berikan hatimu, berikan mulutmu, berikan hidupmu, berikan tubuhmu, dia jadi korban persembahan di atas mezbah Tuhan. Biar mengagungkan, biar menyenangkan di hadapan Tuhan. Berdoa, sembah dia pakai mulutmu, agungkan dia pakai mulutmu. Jangan minta apa-apa, hanya coba dekatin Tuhan. Kenali Tuhan, pingin kenal Tuhan. Pak, saya nggak tahu caranya berdoa. Minta Roh Kudus ajarin untuk berdoa. Kalau Bapak Ibu nggak tahu caranya berdoa, Pak, saya nggak tahu caranya menyembah. Minta Roh Kudus ajarin aku untuk menyembah. Buka mulutmu, sembah dia. Untuk orang yang belum dipenuhi Roh Kudus, sembah pakai bahasa akal budi, pakai bahasa rohmu untuk nyembah Tuhan. Lakukan berjam-jam dalam hadirat Tuhan. Bukankah waktu kita lebih banyak nyantai di rumah? Bukankah sekarang waktunya kita diam di rumah lebih tenang, nggak ngelakukan, pemerintah juga larang kita bekerja, artinya banyak waktu untuk datang menyembah Tuhan. Jangan habiskan waktumu di media sosial, jangan habiskan waktumu di depan televisi. Duduk dalam kaki Tuhan, belajar dewasa, belajar kenalin Tuhan. Ini bukan saatnya Bapak Ibu ini sekedar jadi pendengar khotbah yang setia, apalagi dengerin khotbah saya, yang mendengar khotbah yang setia. Kalau Bapak Ibu sampai hari ini diberikan umur panjang,
sampai bisa melakukan segala sesuatu dengan kondisi sehat, Tuhan masih belum selesai dengan hidupmu. Tuhan masih mau melakukan perkara ilahi bersama hidupmu. Tuhan masih punya rencana indah dalam hidupmu. Jangan berhenti sebagai jemaat saja. Jangan berhenti sebagai penonton saja. Terlibat di dalamnya. Cari Tuhan, kejar Tuhan, kenali. Nanti Tuhan akan bawa mengerti maksud dan tujuan hidupmu itu apa. Dipakai dalam kondisi sebagai apa. Kita harus terlibat di dalam, jangan menjadi penonton. Jangan hanya sebagai pendengar saja. Ketika Bapak Ibu mendengar apa yang saya sampaikan ini, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tuhan masih mau melakukan hal yang ajaib di masa yang akan datang. Tuhan masih punya rencana-rencana besar yang belum tergenapi dalam kehidupan Bapak Ibu. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahanku, Allahku yang kupercayai. Kenapa bisa ngomong seperti itu? Karena kenal Tuhan. Saya mengenal Tuhan yang saya layani bertahun-tahun. Sejak saya lahir baru tahun 97, saya kenal Tuhan. Tuhan seringkali bawa saya ke dalam lembah kekelaman, kekurangan, terhimpit, terjepit, mengalami aniaya kadang. Difitnah, dituduh, dicaci maki. Saya mengalami hal itu semua. Dan saya tidak pernah menaruh curiga sedikit pun kalau Tuhan meninggalkan saya. Dan saya tahu kalau sehari ini atau mengalami susah dalam kondisi apapun, hidup dalam kondisi terjepit sekalipun, saya tahu Tuhan menyertai saya. Dan di ujungnya Tuhan memberikan sesuatu yang ajaib dan besar dalam hidup saya. Karena apa? Saya kenal Tuhan saya. Saya berharap Bapak Ibu juga mengalami pengenalan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ini mengenal Tuhan secara pribadi, mengalami pengalaman Tuhan secara pribadi, bukan kata pendeta, bukan kata pengkhotbah, bukan kata samanmu, bukan kata orang tuamu, tapi secara pribadi Bapak Ibu mengalami pengenalan, perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu akan kenal bagaimana caranya dia bekerja, bagaimana caranya dia berjalan, bagaimana caranya dia melakukan segala sesuatu untuk memberkati kita, memakai kita secara ajaib dan luar biasa. Karena pengalaman pengenalan kita akan Tuhan itu membuat kita mengerti dan diubah. Kita itu diubahnya dari dalam. Kalau orang seperti itu, orang mengalami Tuhan seperti itu, di ayat 3-nya itu powerful sekali. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau jerat perangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kita akan dihindarkan dari wabah, virus, penyakit, sampar, penderitaan, kekurangan. Kita akan dilepaskan dari semuanya itu, dari jerat-jerat yang menjerat kita ke dalam dosa dan maut. Kita akan dilepaskan semua itu. Dan Tuhan akan lindungin kita di bawah sayapnya. Bahkan kita diperisai dengan pagar tembok yang perkasa. Ada malaikat yang menjaga dan melindungi. Boleh hari ini malaikat maut sedang berjalan. Tadi siang saya telepon emak saya di Jawa. Jadi bilang gak boleh keluar rumah, oke. Jadi bilang di Malang kondisinya juga banyak orang meninggal. Bahkan di dalam satu desa hari ini ada banyak orang meninggal pokoknya. Jadi cerita banyak hal bahwa hari ini, karena dia itu orang Jawa, dia taunya dalam pewayangan ada namanya Yomodipati. Yomodipati itu seperti malaikat maut yang sekarang berjalan. Seperti wabah yang ada di Mesir waktu itu. Ketika malaikat maut itu berjalan depan rumah yang tidak ada perlindungannya, nggak ada darahnya, pasti terjadi maut. Dan saya percaya hari ini kita nggak boleh lagi ngomong sombong, nantang-nantang, merasa kuat, merasa hebat, merasa mampu, merasa sanggup, merasa rohani, merasa dekat Tuhan. Yang merasa seperti itu, stop, dibuang. Kita harus belajar merendahkan diri. Karena kekuatan kita, perlindungan kita adalah Tuhan saja, bukan yang lain. Kita tidak bisa melakukan apa-apa hari ini tanpa Tuhan. Kita tidak ada perlindungan apa-apa tanpa Tuhan. Saya melihat orang-orang di media sosial yang menantang dia, akhirnya apa? Meninggal. Karena maut begitu dekat. Kapan saja bisa datang. Dan dia bisa menghampiri siapa saja. Tapi
Kita percaya kalau kita ini mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada tembok perlindungan yang tebal. Ayat yang kelimanya, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Bayangin, engkau tidak usah pada kedahsyatan malam. Beberapa hari yang lalu, ada tetangga di sini yang umurnya masih umur perkasa, masih muda sekali, jam 1 malam dijemput oleh maut. Bayangin, kan bukannya saya udah ngomong dalam minggu-minggu terakhir ini, ada orang-orang usia perkasa akan dipanggil Tuhan, dan benar kenyataan. Malam kedahsyat sekali, banyak masih orang malaikat maut berjalan, bahkan panah terbang di waktu siang pun juga sama, lebih mengerikan lagi. Nah, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit yang menular mengamuk di waktu petang. Alkitab ngomong ayat ke-7-nya powerful sekali. Walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Jangan jadi orang fasik. Tahu nggak orang fasik itu seperti apa? Orang fasik adalah orang yang merasa rohani, tapi kelakuannya mencerminkan orang-orang yang menghujat, mengejek, mencemooh, yang tidak melakukan kebenaran. Udah tahu ditantangin, sok-sokan, belagu, sombongnya bukan main. Itu adalah orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengerti kebenaran. Hari ini, saatnya kita benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saatnya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, menyembah Tuhan, berikan waktu lebih banyak dalam hadirat-Nya. Udah gak usah lakukan hal yang neko-neko. Ini bukan saatnya kita ini main-main. Saya sudah ngomong berkali-kali, ini bukan saatnya orang main-main. Ini bukan saatnya kita ini melakukan hal-hal yang konyol, hal-hal yang menentang kebenaran firman Tuhan, hal yang menyakiti hati Tuhan. Ini saatnya kita benar-benar lebih banyak waktu meratap di hadapan Tuhan, menyembah di hadapan Tuhan. Lebih banyak waktu lagi kita berdoa. Saya nggak tahu mesti ngomong apa lagi. Tapi ketika saya baca di kitab Habakuk, tadi kita kembali kitab Habakuk ya, ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya di sisi, dan situlah terselubung kekuatannya. Jadi kekuatan Tuhan, urapan Tuhan adanya di dalam pribadi Tuhan. Kalau kita mau dapat urapan, dapat kuasa Tuhan, kita harus mengenal Tuhan dulu. Kita harus menyentuh pribadinya dulu, bergaul dengan pribadinya dulu. Karena kekuatan Tuhan adanya di dalam diri Tuhan itu, di dalam kuasanya, dalam hadirannya, dalam pribadi Tuhan itu. Kita harus kenal Tuhan. Tapi yang lebih mencengangkan lagi di ayat yang kelima mengatakan hal yang aneh. Saya tidak menghubung-hubungkan ayat ini dengan kejadian hari ini ketika saya belajar tentang urapan, tapi tiba-tiba ayat yang kelimanya ngomong begini, mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ada penyakit sampar, baru ada demam. Bukankah kejadiannya seperti hari ini? Kalau kita bisa hubung-hubungkan ya. Saya nggak mau pakai ilmu cocokologi. Saya tidak mau mencocok-cocokkan. Tapi ini kejadian. Ada penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Perhatikan baik-baik ini ayat ini. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar. Jadi penyakit sampar itu ada mendahuluinya. Dan jejak dari penyakit sampar itu adalah demam. Dan saya percaya, di balik kejadian ini, di balik wabah yang terjadi di negeri kita, bahkan tidak hanya di negeri kita, di seluruh dunia mengalami kejadian ini, saya percaya akan terjadi gelombang pertobatan luar biasa. Saya percaya hari ini pun Bapak Ibu lebih banyak menyembah Tuhan, lebih banyak sadar diri. Tapi di sisi lain ada orang yang gak percaya, hidupnya malah serampangan, sembrono, sombong, merasa hebat,
dengan dirinya dan kekuatannya, tidak percaya Tuhan. Tetapi kita orang percaya, kita orang yang menyembah Tuhan, kita orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di balik semuanya ini ada kuasa Tuhan yang powerful. Kita akan melihat gelombang pertobatan luar biasa. Hari ini saya percaya banyak orang Kristen bertobat. Karena takut akan kematian, sebelum maut menjemput, mereka lebih baik berdoa, lebih baik bertobat, lebih baik menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Bukankah hari ini maut datang kapan saja, kepada siapa saja yang dikehendakinya? Apalagi orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Mudah sekali. Saya percaya, kalau hari ini kita diberikan kesehatan, jaga kesehatan itu dengan baik. Karena Alkitab kan ngomong, tidak tahukah tubuhmu, kamu, Roh Allah tinggal di dalam kamu dan kamu adalah bait Allah. Kita meski tahu dan sadar diri bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah yang perlu kita jaga. Yang dipercayakan merawat adalah diri kita. Jangan pakai tubuh ini sebagai alat untuk melakukan dosa. Jangan pakai tubuh ini untuk melakukan kecemaran, kejahatan di hadapan Tuhan. Kita pakai tubuh ini sebagai baitnya Allah. Kita jaga, pola makan dijaga, gaya hidup dijaga. Hari ini saya percaya bahwa ibu juga lebih bersih, lebih sering mandi, lebih sering cuci tangan. Karena memproteksi dan menjaga kehidupan Bapak Ibu, itu udah benar. Karena kita ini dipercayakan tubuh, karena apa segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan, kita harus bertanggungjawabkan suatu hari. Hari ini kita dipercayakan tubuh kita suatu hari akan mempertanggungjawabkan loh. Tubuh yang diberikan ini, sebagai casingnya ini, di dalamnya ada roh Tuhan, ada manusia rohani. Ini suatu hari kita juga akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dipakai apa tubuh kita ini? Sebagai alat kemuliaan Tuhan, atau alat kejahatan, atau alat untuk memuaskan diri? Bapak Ibu mau ngapain hari ini? Mau sombong? Mau angkuh? Mau simpan sakit hati? Belum beres sama pasangan hidupmu? Mau belum beres sama anak-anakmu, sama mertuamu, sama temanmu, sama bosmu? Belum beres hidupmu? Mau kira-kira kalau malaikat mau datang terus menghadap Tuhan, apa yang kamu bisa bertanggungjawabkan? Bukankah hari ini saatnya pemberesan? Bukan saat ini harusnya kita membersihkan hati kita? Saya berulang-ulang kali dalam sebulan ini ngomong, jaga mulut, jaga hati, jaga sikap. Jangan sampai kita didapati menjadi pencemooh, menjadi orang yang fasik, orang yang tahu kebenaran tapi nggak melakukan kebenaran. Orang yang sombong rohani, merasa tahu firman, merasa masuk surga sendiri dan bisa menghakimi orang lain seenaknya sendiri. Hari ini bukan saatnya seperti itu. Hari ini saatnya kita itu datang kepada kaki Tuhan dan menyembah Dia, menyenangkan, supaya kita didapati menjadi orang kepercayaan Tuhan, menjadi favoritnya, menjadi orang yang kesenangan Tuhan, kesukaan Tuhan. Bayangin ini, mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ini persis loh kejadian seperti hari ini loh. Saya nggak tahu kenapa ayat ini ngomong seperti ini. Tapi cara yang terbaik adalah benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan. Bukan hanya membohongi Tuhan dengan penyembahan 5 menitmu dan ngaku sudah kenal Tuhan. Buat apa? Kamu mau ngaku orang Kristen. Orang Kristen itu orang ikutin gaya hidupnya Yesus loh. Bukan KTP-nya yang Kristen, tapi kelakuannya, mulutnya, sikap hatinya, perilakunya. Itu mencerminkan Yesus Kristus. Kalau hari ini kita ngaku orang Kristen tapi menjadi batu sandungan buat orang lain, kita akan didapatin jahat di mata Tuhan. Jahat di mata Tuhan. Tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita ini memiliki hati yang bersih. Tuhan mau kekristenan kita itu bukan hanya di luaran saja, di mulut saja, tapi dalam seluruh perilaku hidup kita, perilaku kehidupan kita. Hari ini banyak masuk dalam hadirat Tuhan. Banyak masuk dalam hadirat Tuhan. Menyembah,
menyenangkan, merenungin firman Tuhan. Udah, jangan main agama-agamaan, jangan main gereja-gerejaan. Toh gereja hari ini juga gak buka. Datang kepada Tuhan. Yang bertanggung jawab atas hidup Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri. Suatu hari akan menghadap Tuhan dan mempertanggungjawabkannya. Bukan pendetamu, bukan gembalamu, bukan saya. Saya sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran kok. Kalau kebenaran yang saya sampaikan tidak enak di hati Bapak Ibu, gak usah dengerin. Gak usah dengerin juga tidak apa-apa. Kan saya sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya sampaikan. Kalau menyinggung Bapak Ibu, bersyukur dong. Artinya ada hati nurani yang tersinggung dengan kebenaran firman Tuhan. Saya pun kalau ngomong tersinggung, saya sering sekali tersinggung dengan apa yang saya sampaikan. Sering sekali setelah saya sampaikan firman Tuhan, saya putar balik, saya dengarkan. Dan firman itu seringkali menemplak saya. Ketika saya menyampaikan firman seperti ini, saya yang harus bertobat dahulu. Saya yang harus berubah dahulu. Ketika saya nyuruh berdoa, saya harus berdoa dahulu. Kalau Bapak Ibu lihat suara saya habis nih, nyembah nih berjam-jam di hadapan Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan untuk bangsa kita ini dipulihkan. Benar-benar dipulihkan. Saya tadi ngomong dengan istri saya. Ketika saya diam, tiba-tiba dalam hati saya itu komunikasi dengan Tuhan. Doa, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Saya gak tahu meski ngomong apa. Saya harap Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama. Diam, berdoa, menjerit sama Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya dunia akan tenggelam dengan berbagai hal yang mengerikan. Tapi tidak usah khawatir. Tidak usah terlalu cemas. Karena Tuhan memproteksi, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai. Tuhan akan benar-benar menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Kalau kita buka di Matius pasal yang ke-24, permulaan penderitaan judulnya. Di ayat yang ke-8 yang ngomong begini. Tapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Apa yang kita alami hari ini? Apa yang terjadi hari ini? Ini baru permulaan. Nanti ketika kitab Wahyu itu digenapi, cawan murka Allah dan malapetaka, ada siksaan-siksaan yang mengerikan itu terjadi, kejadiannya lebih parah daripada hari ini. Ini baru permulaannya, kita udah ngeri sekali. Harusnya dengan kejadian ini membuat kita bertobat, membuat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, menjaga hati dengan baik, menjaga kelakuan dengan baik. Kadang menjaga sikap hati ini yang kadang susah, karena sikap hati itu adanya di hati yang tahu diri kita sendiri. Niat hati, sikap hati ini cenderung seringkali menyimpang dengan firman Tuhan. Kita harus taklukkan untuk tunduk kepada firman. Dan itu diperlukan pikul salib sangkal diri. Bapak Ibu, saya berdoa kita semua dilepaskan dari bahaya ini. Dan saya berdoa semua yang mendengarkan firman ini akan mengalami kemenangan sampai wabah ini berhenti. Dan kita akan dipakai Tuhan dan didapati menjadi orang kesenangan Tuhan. Amin. God bless you.